Suara langkah kaki terdengar di ruangan kantor SPBU miliknya. Harry berdiri di depan jendela, menatap antrian panjang kendaraan dengan ekspresi puas. Di belakangnya, Taro berdiri kaku. Tangannya meremas kain seragamnya. Suasana terasa berat, hanya suara pendingin ruangan yang berhembus pelan. Lihat itu Taro, panjang kan antriannya. Ini namanya bisnis yang bagus. Iya pak, banyak yang beli. Bukan sekedar beli, mereka pikir mereka dapat bensin berkualitas, tapi kita yang dapat untungnya. Tapi pak, kalau terus begini nanti bisa ketahuan. Nanti banyak pelanggan ngeluh, motor sama mobil mereka jadi rusak. Turu, kamu mikir terlalu jauh. Kita sudah jalan hampir setahun dan gak ada yang bisa buktiin apa-apa. Tugas kamu cuma satu, lanjutkan campuran itu. Tapi pak, ini kan gak benar. Kamu butuh kerjaan ini kan? Anak istrimu makan dari sini kan? Iya pak. Nah gitu, jangan banyak pikir, lakukan aja. Terdengar di kejauhan, Andi berdiri di samping mobil angkot yang kap mesinnya terbuka. Tangannya penuh oli, sementara Pak Rusdi duduk di bangku kayu, mengusap wajahnya dengan handuk yang kecil. Bau oli dan bensin tercium menyengat di udara. Waduh, ini lagi. Sudah berapa kali aku bongkar mesin angkot dan hasilnya sama. Bensin kotor, endapan banyak. Mobilku mogok lagi Andi. Tiap isi di SPBU Harry selalu begini. Kamu yakin selalu isi di sana? Iya, di tempat lain mah jauh pom bensinnya. Tapi ya apa gunanya deket kalau malah bikin mobilku rusak. Udah keterlaluan. Ada yang gak beres di SPBU itu. Kayaknya orang-orang harus bertindak deh. Aku tuh udah capek di setiap kali angkot mogok, aku rugi, penumpang lari, belum lagi uang buat perbaikan. Nih lihat, warna bensinnya keruh, baunya juga udah beda dari biasanya. Iya ya, ini kayak bau minyak tanah. Nah itu dia, aku curiga bensin di SPBU itu dioplos. Astaga, kalau bener dioplos ini bahaya Di, bisa bikin mesin jebol. Aku nggak bisa diem aja Rusdi. Ini bukan cuma soal mobil kamu doang, tapi semua kendaraan yang beli bensin di sana. Tapi kalau kita melapor, apa mereka mau percaya? SPBU itu punya si Harry, orang berduit. Makanya kita harus punya bukti yang kuat. Aku bakal bawa sampel ini ke temanku yang ngerti soal uji bahan bakar. Kalau hasilnya terbukti oplosan, kita bawa ini ke polisi. Baiklah, kalau ini satu-satunya cara buat menghentikan dia, aku ikut. Tenang aja, kita cari keadilan, bukan cari masalah. Terdengar dari laptop Sari. Dia adalah seorang jurnalis muda. Ia menatap layar dengan ekspresi serius, membaca laporan dari warga tentang kendaraan rusak setelah mengisi bensin di SPBU Harry. Mobil tiba-tiba mogok setelah 3 hari pengisian, tangki bahan bakar kotor, mesin rusak. Ini bukan cuma kebetulan. Ini bisa jadi kasus besar. Kalau benar-benar ada pengoplosan, dampaknya bukan cuma kendaraan rusak, tapi ekonomi masyarakat juga kena. Pak Bos, aku punya bahan investigasi baru. Sekarang aku harus cari narasumber. Mogok lagi, Pak? Iya Lina, tadi sampai tengah jalan, tiba-tiba mesin mati. Aku dorong sendiri sampai bengkelnya si Andi. Ya Allah Pak, kalau begini terus kita mau makan apa? Bayar sekolah Rian gimana? Aku udah coba semua cara, Lin. Aku kerja lebih lama, ngirit makan siang, tapi tetap aja uangnya nggak cukup. Bukan cuma kamu yang usaha, Pak. Aku juga. Aku jualan kecil-kecilan di depan rumah. Tapi ya, siapa yang beli kalau orang-orang juga lagi susah? Semua ini gara-gara bensin oplosan itu. Aku udah denger dari beberapa sopir lain, banyak yang ngalamin hal yang sama. Aku bisa bantu, Pak. Kamu tugasnya itu belajar, nak. Jangan mikirin hal kayak gini. Kamu gak perlu bantu, nak. Tapi kalau aku diem aja, kita bakal terus begini. Aku bisa cari kerja sambilan. Aku bisa bantu ibu jualan. Ibu gak mau kamu
mikir berat, Nak. Sebentar lagi kamu bayaran sekolah ya. Semoga bapak dapat rezeki, Nak. Pak, ini beneran aman. Kalau ketahuan kita bisa kena masalah besar. Taro, kamu terlalu banyak mikir. Ini bisnis, bukan main-main. Selama kita main bersih, gak ada yang bisa buktiin. Tapi Pak, makin lama bensin kita makin banyak dikeluhin orang. Orang mana? Sopir angkot, bengkel, katanya banyak kendaraan rusak. Mereka bilang mesinnya cepet jebol gara-gara bensin kita. Mereka bisa ngomong apa aja, tapi buktinya mana? Polisi gak bakal gerak kalau tanpa bukti. Bukti? Aku bakal kasih semua bukti yang mereka butuhin. Barang udah siap, kualitasnya masih sama kayak sebelumnya. Bagus, yang kemarin udah habis nih. Tapi nggak ada masalah kan? Kalaupun ada masalah, nggak bakal bisa lacak ke kita. Barang ini udah dicampur sempurna. Pak, makin lama aku ngerasa ini makin bahaya. Dengar ya Toro, kamu kerja buat aku. Selama aku kasih makan kamu, nggak ada alasan buat takut. Iya Pak. Udahlah, nggak ada yang bakal tahu. Semua orang butuh bensin dan kita cuma kasih sedikit bumbu supaya untungnya lebih gede. Simple kan? Iya Pak. Siapa di sana? Oh alah, biasa Pak. Di sini kan banyak tikus. Emang suka rusuh Pak tikusnya. Hampir aja ketahuan. Bannya bocor. Iya, pasti jalan pulang dari SPBU. SPBU Heri. Iya, aku udah nyari tahu banyak soal tempat itu dan aku dapat sesuatu yang bakal bikin mereka ketar-ketir. Ini foto-foto dari kameraku. Ini Toro kan, pegawai SPBU itu. Dia lagi nyampurin sesuatu ke bensin. Aku lihat sendiri dan Harry gak cuma nyuruh Toro, dia juga kerjasama sama pemasok ilegal. Aku udah curiga dari dulu. Banyak mobil yang mesinnya rusak gara-gara bensin itu. Aku dengar keluhan pelanggan tiap hari, tapi nggak ada bukti kuat. Sekarang ini bisa jadi bukti besar. Tapi bukti aja gak cukup, kita butuh saksi lain. Pak Rusdi, dia salah satu korban paling parah. Bener, aku bakal temuin dia. Kalau dia mau bicara, kasus ini bisa naik ke polisi. Aku bakal bantu sebisa mungkin. Ini harus dihentikan sebelum lebih banyak orang yang kena dampaknya. Ini pasti gara-gara bensin oplosan. Iya, sejak kemarin mesin angkotku juga aneh. Baru jalan dikit udah ngadat. Udah berapa kali kayak gini? Tiap isi di SPBU itu mesti ada aja masalah di mesin. Maaf bapak-bapak, aku jurnalis. Aku lagi nyari informasi soal bensin oplosan yang katanya beredar di SPBU. Kamu dari koran mana? Aku kerja di salah satu media lokal. Aku cuma mau bantu biar masalah ini cepat diungkap. Udah banyak yang coba bahas ini, tapi nggak ada yang berani lanjut. Kalau kita diam aja, mereka bakal terus main curang. Aku cuma butuh kesaksian kalian supaya ada bukti yang kuat. Baiklah, kalau ini bisa bawa keadilan, aku bakal kasih kesaksian. Apa maksudnya ini? Kenapa tiba-tiba banyak yang ngomongin kualitas bensin kita? Aduh, seseorang yang mulai menghubungi sopir angkot. Sepertinya dari media, Pak. Media mana? Masih belum jelas, tapi kamu bisa cari tahu. Kita nggak bisa biarin mereka terus usik bisnis kita. Cari tahu siapa yang mulai nyebarin isu ini segera. Kalau ada yang ngelawan, kita kasih pelajaran. Pak, saya rasa kita harus segera berhenti, Pak. Saya takut Bapak dipenjara. Hukum sudah aku beli. Mana bisa aku dipenjara?
Ini bukti yang cukup. Kalau aku bisa serahin ini besok pagi ke polisi, mereka nggak akan bisa mengelak lagi. Pak polisi, saya sudah kumpulkan semua bukti. Ini lebih besar dari yang kita kira. Saya takut mereka tahu saya menyelidiki ini. Ya ampun, siapa itu? Apa mereka tahu siapa yang menyelidiki? Aku tahu ini berbahaya, tapi kalau aku berhenti sekarang, semuanya sia-sia. Berhenti sekarang, atau kamu nggak akan sempat menyesalinya. Siapa kamu? Aku harus segera selesaikan laporan ini. Aku harus cepat sebelum mereka tangkap aku. Itu angin atau mereka benar-benar mengawasiku? Aku nggak bisa mundur. Aku harus lebih cepat. Semua bukti ada di sini, Pak. Mulai dari rekaman, kesaksian sopir, transaksi mencurigakan, sampai analisis laboratorium tentang kualitas bahan bakar yang mereka pakai. Ini laporan lengkapnya, termasuk keterangan para sopir angkut yang mengalami kerusakan mesin akibat bensin oplosan. Pak Rusdi, Anda yakin bersedia bersaksi? Ini bukan perkara kecil. Saya yakin, Pak, kami semua udah terlalu lama dirugikan. Saya nggak mau diem aja. Baik, kami akan segera menindaklanjuti kasus ini. Jika semua yang kalian bawa ini terbukti, maka kami punya cukup bukti untuk melakukan penggerebekan. Ini langkah pertama kita, Pak. Kita nggak akan mundur. Saya nggak mau hidup saya terus-terusan susah. Saya mewakili para supir angkot untuk menuntut Harry, si pemilik SPBU oplosan itu. Pak, ini cairan oplosannya bisa dicek. Seperti biasa ya, jumlahnya sama kan? Iya Pak, kualitasnya sama. Nggak ada yang bakal nyadar. Bisnis tetap lancar, nggak ada yang bisa ganggu. Pak, kita nggak boleh lama-lama. Saya rasa tempat ini udah nggak aman. Toro, kamu selalu terlalu banyak mikir. Ini cuma SPBU tua, nggak akan ada yang peduli. Jangan bergerak, angkat tangan. Anda kami tangkap. Pegang juriganya, jangan lepasin. Pak, kita nggak bisa lari. Diam, ikut aku. Ayo kita lari. Pak, kita mau lari kemana? Tenang aja, saya udah siapin tempat persembunyian. Berhenti. Oh sial, nggak ada jalan lagi. Angkat tangan, kalian sudah terkepung, gak ada jalan lain. Pak, saya cuma disuruh. Saya bisa kasih semua nama orang yang terlibat. Toro, sialan kamu cepu. Harry, kamu ditangkap atas tuduhan pencampuran bahan bakar ilegal dan penipuan. Siapa yang laporin aku? Apa mereka punya cukup bukti? Kami tidak akan bergerak tanpa adanya bukti, Pak. Maka dengan itu, penangkapan Bapak menandakan bahwa bukti sudah lengkap. Bapak akan segera diproses hukum. Berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan, terdakwa Harry terbukti bersalah atas pencampuran bahan bakar ilegal yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Semua perjuangan ini akhirnya sampai di titik akhir. Keadilan akhirnya menang. Alhamdulillah bapak-bapak sekalian, kita berhasil menutup SPBU curang itu. Semoga setelah ini nggak ada korban lagi ya.